Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan adalah sebuah anugerah Tuhan yang patut selalu disyukuri. Walaupun setiap hari ada saja tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Untuk itu kita perlu dekat dengan Tuhan, mendengar suaranya, agar kita bisa kuat menghadapi segala tantangan hari ini. Mari sama-sama kita memulai hari ini dengan mendekat kepadanya. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, ingin mendengar suara-Mu, ingin merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami siap mendengar dan diberkati hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah memiliki penguasaan diri. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 13-21. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kapal besar yang berada di laut lepas pasti dikendalikan oleh kemudi. Kemudi yang kecil itu dapat mengendalikan kapal yang besar, mengarahkan kapal itu kepada sebuah tujuan dengan selamat. Demikian juga dengan penguasaan diri kita sangat penting dalam perjalanan iman orang percaya. Penguasaan diri kita dapat diartikan kemampuan untuk menahan dan menguasai diri kita sendiri dari segala keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Penguasaan diri ada kemudi dalam kehidupan kita agar kita bisa sampai pada tujuan. Sebagai manusia kita memiliki kecenderungan kehilangan kontrol diri. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kita bisa menguasai diri dengan mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita bisa menguasai diri kita jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Roh itu sanggup memberi kekuatan, mampu membawa kita untuk menguasai emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan dan tindakan kita. Karena Roh Kuduslah penolong yang Tuhan utus untuk kita bisa menguasai diri kita juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh yang harus kita hasilkan. Seseorang yang memiliki penguasaan diri tidak mudah menilai orang dengan kacamata manusia. Sebab kasih Kristus menguasai kita, sehingga kita pun tidak mudah menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kita menghakimi orang dengan apa yang dia buat, karena kita nggak tahu apa latar belakang yang dikerjakannya. Maka kita harusnya menguasai diri kita dalam segala keadaan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Untuk itu,
Mari kita belajar bersama-sama menguasai diri kita, agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Melalui penguasaan diri akan terlihat kedewasaan rohani kita, dan senantiasa mintalah Roh Kudus agar kita mampu menguasai diri dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu bahwa setiap kami wajib menguasai diri sebagai buah roh yang harus kami miliki. Kami mohon Roh Kudus, Roh Allah menyertai kehidupan kami hingga kami bisa mengendalikan diri kami di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang menolong kehidupan kami. Pagi hari ini tak lupa kami mohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam. Hidup kami diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.